Hai teman, membangun dan mengembangkan usaha tidak mudah. Sebanyak 87,5% UMKM terdampak akibat pandemi dan 93,3% pelaku usaha sektor tersebut merasakan dampak penurunan omset penjualan. Oleh karena itu, Micromentor Indonesia hadir untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh UMKM serta mendukung pertumbuhan mereka melalui mentoring bisnis. Penelitian membuktikan bahwa 56% wirausaha yang didampingi oleh mentor dapat meningkatkan akses ke sumber daya untuk pengembangan usaha, serta 60% wirausaha yang didampingi mampu meningkatkan omset. Micromentor Indonesia adalah sebuah platform mentoring bisnis online yang mempertemukan wirausaha dan relawan mentor bisnis agar saling berkolaborasi menyelesaikan tantangan dan mengembangkan usaha. Kamu tahu tidak? Micromentor adalah platform mentoring bisnis 100% gratis pertama loh di Indonesia. Kenapa harus pakai Micromentor Indonesia? Seluruh fitur yang tersedia dapat diakses secara 100% gratis. Terhubung dengan seluruh mentor atau wirausaha di seluruh Indonesia dan dunia. Panduan mentoring yang jelas dan mudah dipahami. Online, mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Bukan cuma itu, dengan bergabung, kamu bisa mengakses fitur mentoring one-on-one dengan wirausaha atau relawan mentor bisnis dari seluruh Indonesia dan dunia. Pelatihan pengembangan usaha dan keamanan siber. Bersertifikat internasional loh. Toolkit keamanan siber untuk UMKM dari Global Cyber Alliance atau GCA untuk meningkatkan keamanan siber usaha kamu. Gimana? Tertarik nggak? Kalau tertarik, langsung daftar aja. Kunjungi www.micromentor.org dalam bahasa Indonesia. Pilih temukan atau menjadi mentor. Lengkapi profil. Selamat memulai mentoring. Nama saya Andi Ashar, usaha di Makassar, sudah berdiri selama 3 tahun. Adapun sektor usaha yang saya geluti adalah di bidang sablon kaos. Perkenalkan, nama saya Sumi Prataini, mahasiswa Biologi UPI 2014. Saya sekarang sedang melakukan usaha di bidang pertanian dengan nama usaha
Nama saya Andi Ashar, usaha di Makassar, sudah berdiri selama 3 tahun. Adapun sektor usaha yang saya geluti adalah di bidang sablon kaos. Perkenalkan, nama saya Silmi Pratayani, mahasiswa Biologi UPI 2014. Saya sekarang sedang melakukan usaha di bidang pertanian dengan nama usaha Etnogotani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Maulania, pendiri KTP Bimbel yang bergerak di bidang pendidikan anak mulai dari usia 3 sampai 5 tahun dan usia 6 sampai 11 tahun. Nama saya Siska, saya sudah 8 tahun menjadi dosen. Kebetulan saya memang istilahnya ingin berbagi ilmu kepada generasi selanjutnya. Perkenalkan, saya Satria Yunas. Aktivitas saya saat ini banyak di bidang dosen, penelitian, serta menjadi praktisi dan mentor di berbagai unit usaha, baik perusahaan besar di dalam negeri ataupun di luar negeri. Halo, saya Temi. Saya adalah seorang direktur dari PT Aseris Informik Solusi Teknologi dan saya juga punya komunitas entrepreneurship. Sebagai wirausaha, butuh sekali bimbingan tentang dunia usaha dari ahli yang sudah berpengalaman. Awal saya mengetahui mikromentor itu saya mencari-cari di searching di Google aja. Sampai akhirnya kami menemukan mikromentor di sebuah acara seminar yang diadakan oleh Ustadz Japri. Ingin berbagi buat negeri ini. Setelah saya temukan di berbagai sosial media, ternyata mikromentor yang sesuai buat saya. Pada saat itu saya nggak sengaja buka di Binus Maya ada acara mikromentor di Bekasi. Singkatnya, pada saat saya tergabung dalam suatu gerakan nasional, saya ketemu sama teman-teman yang ngomongin platform mikromentor. Saya teringat waktu ketemu menti pertama sekali adalah Ibu Silmi Pratayani. Berjalannya dengan waktu, kita sepakat untuk melakukan berbagai pertemuan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Beberapa mentor yang bisa kami hubungi, salah satunya yaitu Pak Satria Yunas yang sampai saat ini masih aktif intens mentoring bersama kami. Salah satunya adalah Tika. Tika ini pertama kita berlanjut di WhatsApp, kemudian saya juga bikin janjian sama Tika untuk bertemu kopi darat. Salah satu yang paling aktif juga adalah Bu Gloria, menti saya yang dari desa kecil di Prabu Muli. Gloria bertemu dengan saya dari platform ini, menghubungi saya, mengirimkan message, kemudian tanya WhatsApp saya, kemudian sampai kita telepon-teleponan. Jadi yang paling berkesan pertama-tama waktu saya chat Ibu Ruhaisal, salah satu mentor saya, juga berlokasi di Makassar. Mereka itu salah satu menti dari Depok, kemudian kami bertukar nomor handphone. Mentor yang sangat membantu saya adalah Bapak Zainal Abidin di Aceh. Beliau menawarkan membagikan ilmunya dan kita berkomunikasi di platform Mikromentor Indonesia. Saya peroleh masukan tentang tempat bimbel, mulai dari karpetnya, papan tulisnya, dan brosur, serta spanduk yang saya buat saat ini juga berdasarkan arahan beliau. Dan setelah perkembangan itulah awal mula pertama kali kami berani untuk mempekerjakan orang lain, melibatkan dalam proses produksi dan juga proses pengiriman. Sebagai seorang perempuan tentu sangat berarti, tapi dengan adanya mentoring itu bisa mengimprove kepercayaan diri kita juga. Akhirnya kita bisa menyelaraskan antara logika, keilmuan, realita, dan juga tetap dengan perasaan. Keraton Kaos sendiri sampai hari ini perkembangannya sangat signifikan, terlihat dari jumlah karyawan yang terus berkembang, kemudian dari segi omset juga alhamdulillah kami meningkat dari bulan ke bulan. Bu Gloria memberikan saya sampel-sampelnya untuk membuktikan bahwa progres dari produknya itu hasil dari mentoring kami bersama itu begitu signifikan. Saya bersyukur sekali karena saya sebagai wanita, saya juga sebagai direktur, saya juga sebagai pemimpin dari suatu komunitas, saya mendapat
banyak pandangan yang itu membuat saya jadi lebih lagi. Saya mendapatkan pelatihan tentang mentor, saya mendapatkan sertifikat tentang mentor, saya dapat berbagi dengan para mentor lain, kita bisa membangun koneksi di antara para mentor melalui grup mentor. Ada rasa bangga dan senang pada saat saya bertemu dengan para mentee. Dan saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu saya, karena itu juga merupakan bagian dari tugas dan kewajiban seorang dosen, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya menjadi percaya diri dan saya banyak relasi di luar kampus. Terima kasih pada Bapak Zainal Abidin yang dengan senang hati membimbing Vivi yang masih awam dengan dunia usaha. Bu Gloria, tetaplah semangat jadi pengusaha, jadi ibu, terus melayani customer ibu dengan luar biasa. Terima kasih Bu Silmi dan timnya. Saya bangga dengan kalian dan saya berharap bisnis kalian bisa sukses ke depannya. Terima kasih juga kepada Mastercard Center for Inclusive Growth dan Bank Commonwealth yang telah menghadirkan mikromentor di Indonesia, sehingga menjadi jalan perantara bagi kami bertemunya kami wirausaha dengan para mentor. Jadi besar harapan saya untuk mikromentor agar supaya bisa disupport lebih jauh lagi. Saya juga berharap akan tumbuh banyak-banyak leader, banyak-banyak pengusaha perempuan yang juga mau berbagi dan menjadi mentor. Saya berharap bahwa mikromentor dapat berjalan terus karena entrepreneur muda kita membutuhkan. Ayo kita mulai, inilah waktunya untuk berbagi bagi bangsa ini. Oke, selamat siang Om dan Tante semua yang sudah hadir di pelatihan tematik kita untuk kesekian kalinya ya. Sekarang ini ada yang tahu kita akan bahas apa? Om dan Tante mungkin untuk ramein bisa ya di chat ya, kalau misalnya ada yang tahu kita akan bahas apa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya perkenalan dulu kali ya, karena mungkin di sini untuk yang udah mengikuti pelatihan tematik dari pertama sampai sekarang mungkin sudah familiar dengan MC-nya Mbak Farah ya. Kebetulan sekarang digantikan dengan saya, gitu. Nama saya Olivia, Om dan Tante. Di sini saya akan menjadi MC untuk pelatihan tematik kali ini. Oke, sudah ada yang jawab tuh di chat. Ya, ada Om Heri, digital marketing, betul banget. Kita akan bahas mengenai digital marketing gitu ya. Judul dari pelatihan tematik ini sekarang adalah digital marketing itu mudah gitu, teman-teman ya semuanya. Oke, mungkin mau terima kasih dulu untuk Om dan Tante yang sudah bergabung di hari ini, di siang ini, di tengah ngebitnya gitu ya, mungkin Om dan Tante bisa meluangkan waktu gitu. Terima kasih banyak dan semoga nanti waktu yang diluangkan oleh Om dan Tante ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya dan bisa diterapkan dengan maksimal. Oke,
Mungkin kita coba untuk sapa dulu mentor kali ini ya, yang akan membawakan pembahasan mengenai digital marketing. Dari Mentor Eriza, apa kabar Ibu Eriza? Apakah sudah bergabung? Halo Kak, maaf ini kok saya nggak bisa start video ya untuk open cam. Oh, mungkin sinyalnya ya, mentor ya. Nggak juga sih. Oke, halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. Halo Kak. Oke, Gimana nih kabarnya Ibu Eriza? Semangatnya nih Alhamdulillah untuk baik, semangat mendampingi. Ya. Oke, Mungkin mungkin sedikit perkenalan tentang Mentor Eriza ini. Kalau kita lihat sedikit dari CV-nya, saya nyontek, beliau adalah seorang pelaku usaha, penulis lepas, dan pendamping atau mentor UMKM dari Yogyakarta. Keren banget ya Bu Mentor Eriza ini. Mungkin dari mentor sendiri udah siap untuk membawakan materinya dan mau perkenalan sendiri, mungkin silakan Ibu Eriza aku untuk langsung aja memperkenalkan ya. diri. Jadi Iya. langsung share screen ya. Sambil boleh dengan teman-teman ini sepertinya video saya nggak bisa nyala ini Kak dari hostnya Kak. Mungkin bisa dicek untuk ini supaya saya share screen langsung aja ya biar teman-teman juga langsung bisa paham. Ini suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas. Oke. Ya. Jadi teman-teman hari ini, sore ini, atau siang ini kita akan sedikit mengulik tentang bagaimana kita bisa membuat digital marketing itu menjadi lebih mudah, terutama bagi kita-kita sebagai pemula di UMKM atau baru belajar jualan juga. Dan ternyata belajar jualan itu nggak hanya belajar satu kali habis gitu sudah kayak gitu, ternyata harus terus kita belajar terus supaya ilmu kita juga update. Sampai hari ini pun saya juga harus terus belajar untuk ilmu digital marketing karena setiap hari itu ada perubahan, bahkan ada hal-hal yang mungkin dulu nggak ngerti, sekarang ada ilmu baru gitu. Jadi hari ini kita bareng-bareng ya belajar membuat konsep marketing online yang mudah bagi teman-teman UMKM. Nah, sebelumnya izinkan saya berkenalkan diri dulu. Nama saya Eriza Susilo. Seperti yang sudah disampaikan kakak tadi, saya salah satu mentor di Micro Mentor Indonesia yang beberapa kali mendapat kesempatan termasuk bergabung di Garda Transbumi, di Master Mentor, dan yang lain-lain. Saya dari Yogyakarta dan saat ini juga mengelola 2 kegiatan usaha. Ada Buana Sari Puding Jogja dan Jendra Jewelry. Dua-duanya ini saya kelola di rumah aja dan juga saya kelola marketingnya secara online. Jadi nanti insya Allah saya sedikit sharing sesuai apa yang sudah saya lakukan. Jadi tidak hanya teori saja ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan atau teman-teman sudah punya pengalaman, sudah juga melakukan digital marketingnya di rumah atau di toko seperti itu, nanti kita bisa sharing-sharing bareng. Oke, dan langsung saja nanti 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang bagaimana membuat konsep marketing online yang mudah bagi teman-teman UMKM. Ada 2 yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, kita memahami dulu marketing online itu bagaimana, yang kemudian kita dilanjutkan dengan tahapan membuat konsep marketing online. Kenapa sih harus membuat konsep? Nanti saya jabarkan lebih lanjut ya. Karena kalau saat ini kita tidak membuat konsep, nanti kita bingung sendiri. Seperti kita membuat peta seperti itu ya. Kalau mau pergi ke satu tempat, kita sudah harus tahu ini jalannya menuju kemana. Kalau kita belum tahu mau menuju kemana atau menggunakan kendaraan apa, pasti akan lebih kesulitan daripada ketika kita sudah menyiapkannya semua. Oke, langsung masuk saja ya teman-teman. Apa yang Anda pahami tentang marketing online? Jadi semuanya sekarang tuh sejak COVID kemarin tuh
hiruk pikuk semua usaha baik yang kecil maupun yang besar itu harus pindah dari offline ke online, atau yang dulunya offline harus double baik online maupun offline-nya dijalankan juga gitu kan, karena realitas kemarin kita menghadapi sesuatu yang nggak biasa ya, sehingga kita memang harus melek online saat ini. Nah teman-teman, sebagai pemahaman saja, di tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Februari, jumlah dari pengguna sosial media di Indonesia itu sudah mencapai hampir 70% dari orang yang menggunakan internet. Sehingga teman-teman sudah bukan sesuatu hal yang baru lagi, saya rasa teman-teman sudah banyak familiar dengan kegiatan-kegiatan online. Apakah pasti sudah pernah lihat YouTube, atau sudah pernah lihat TikTok, atau siapa nih di sini yang pemain TikTok, atau sudah mau punya Facebook. Nah, hal-hal sosial media itu sudah sangat familiar dengan kita, lalu banyak orang juga menggunakannya sebagai tools atau alat untuk menjual atau memamerkan atau menjajakan produknya. Nah, dari sekitar 70% orang pengguna sosial media itu teman-teman, banyak yang mereka lakukan. Ada yang hanya mungkin mencari informasi saja, atau hanya untuk share dengan teman, terhubung dengan teman, atau mendapatkan berita atau informasi yang terkini, yang update, misalnya tentang politik, tentang sosial, tentang budaya, tentang kriminalitas, atau tentang hal-hal yang menarik, menonton video, film, nonton TV, dengarkan musik, mencari inspirasi mungkin, atau bertemu dengan orang-orang baru, termasuk bermain game, dan juga memiliki komunitas yang sama seperti komunitas hobi, atau juga bisa mengembangkan bisnisnya, baik itu bisnis yang dimulai dari rumah maupun bisnis yang sudah settle di sebuah perusahaan tertentu. Nah, jadi macam-macam kebutuhan orang untuk menggunakan media sosial ini, sehingga kita harus tahu nih pemetaan mereka itu ngapain ya di media sosial. Nah, kalau kita saat ini berbicara sebagai UMKM, berarti kita menggunakan sosial media sebagai sarana kita mengembangkan usaha kita. Apakah usaha itu sudah memiliki toko, atau masih ada di rumah, atau sudah memiliki perusahaan. Nah, itu nanti yang kita garap. Apa yang perlu kita lakukan nih kalau kita memang mau mengembangkan usaha kita di dunia online. Nah, sebelumnya saya akan ini dulu. Apa sih yang dimaksud dengan marketing online? Nah, ada beda ya teman-teman antara penjualan dan marketing. Kalau penjualan itu aktivitas jual beli, dagang. Misalnya saya masak, gelar lapak di meja, lalu saya nunggu orang. Nah, ini penjualan. Tapi beda dengan pemasaran atau istilahnya marketing, apalagi marketing online. Marketing online atau pemasaran online adalah keseluruhan aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui media internet, yang bisa diakses melalui perangkat komputer maupun HP. Nah, aktivitas ini mencakup ya penjualan, ya promosi, ya komunikasi ke konsumen, juga pengelolaan transaksi, misalnya bayarnya pakai apa, sampai menangani keluhan konsumen. Misalnya kalau ada komplain, nah saya juga nih jualan puding nih, juga sering nih dapat komplain. Misalnya ada yang bilang kurang manis, ada yang bilang buahnya kurang, ada yang bilang ini. Nah itu komplain-komplain itu juga disampaikan oleh konsumen, baik itu via Instagram sendiri maupun via WhatsApp, biasanya seperti itu. Karena kalau mereka sudah terhubung dengan saya, biasanya langsung informasi, Mbak ini pudingnya tuh kurang ini, nah, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan semacam itu dinamakan pemasaran online. Jadi tidak hanya melulu gelar lapak, jualan, nunggu orang datang. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemasaran itu mencakup hal seperti itu. Jadi, kegiatannya itu bukan instan, yang hanya satu kali saja langsung mendapat cuan. Kegiatan pemasaran, khususnya pemasaran online, harus benar-benar dipersiapkan ya teman-teman, dan dibuat konsep dengan konsep bisnis, atau yang dibuat konsep yang sesuai dengan konsep bisnisnya. Apa tuh konsep bisnis? Nanti kita
lebih jauh saya sampaikan kenapa kita harus membuat konsep sesuai dengan konsep bisnisnya kita. Jadi gini teman-teman, perlu dipahami bahwa ada teori yang bernama konsep funnel marketing. Jadi ada teori AIDA, ada attention, interest, desire, dan action. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman kalau kenal satu produk tertentu itu dari informasi iklan atau dari TV atau dari media sosial, pertama-tama perusahaan itu pasti ingin membuat orang itu tahu sebanyak-banyaknya orang tahu produknya. Oleh karena itu mereka menggunakan berbagai macam cara, apakah itu berbayar atau tidak, supaya brand yang mereka tampilkan atau mereka produksi itu nancep di orang. Misalnya nih, kalau sepatu kita ingat apa nih? Bata. Kalau minuman kita ingat apa nih? Aqua. Nah, pasti itu dilakukan sudah lama dan jauh sekali untuk membuat kita tahu, kita sudah tahu. Nah, dari semua yang tahu intention itu, apakah semuanya berminat atau tertarik untuk membeli? Saya rasa tidak. Jadi di sini ada teori yang namanya segitiga piramida ini yang menggambarkan bahwa ketika tahapan-tahapan orang ketika membeli itu jumlahnya itu semakin mengerucut ke bawah. Jadi dari semua orang yang tahu tidak 100% mereka tertarik membeli. Mungkin mereka tertarik sekitar sekian persennya saja. Dan dari semua yang tertarik belum tentu mereka ingin membeli. Nah, mungkin kepingin membeli ya, tapi tidak saat ini. Nah, dari yang ingin membeli, bisa jadi mereka tidak langsung action untuk membeli. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu sudah punya usaha dan sudah punya sosial media, misalnya, sudah posting satu foto di sosial media, terus tanya, Mbak, ini kok aku sudah punya sosial media dan sudah posting, kok belum ada yang beli ya? Nah, bisa jadi satu, banyak orang yang belum tahu produk teman-teman. Dua, tidak adanya upaya dari teman-teman untuk membuat orang yang tahu menjadi tertarik, orang yang tertarik menjadi ingin, dan orang yang sudah ingin itu kita tarik kembali menjadi supaya mereka langsung action. Nah, itu adalah teori teman-teman. Jadi, kita bisa lihat ya, misalnya beberapa produk itu kan kadang kita tahu, oh itu ada produk bagus gitu ya, oh keren ya, kepingin juga ya beli, tapi kayaknya nggak sekarang belinya. Nah itu hal-hal seperti itu kan sering terjadi ya. Ini sudah ada teorinya yang namanya teori AIDA model. Jadi ketika teman-teman memiliki produk, jangan sampai teman-teman hanya berhenti dalam posting satu kali doang gitu kan. Terus tidak membuat postingan lain yang membuat mereka tertarik atau berminat, apalagi action untuk membeli. Nah, mungkin nih teman-teman kalau sudah sering menggunakan media-media sosial atau e-commerce sosial, pasti nih bisa merasakan kenapa atau materi apa yang membuat teman-teman tertarik untuk membeli. Biasanya apa nih salah satunya nih? Kalau boleh tahu, ini boleh sih ditulis di chat ya Kak ya. Coba deh, apa sih teknik, apa kalimat atau konsep berjualan apa? Biasanya apakah itu di Shopee, apakah itu di Grab, kayak GrabFood yang ini teman-teman sudah tertarik, minat dan langsung action membeli. Apa nih kira-kira? Ada nggak bisa nggak teman-teman tulis di chat untuk ininya. Oh, saya sudah bisa menyalakan video. Oke, terima kasih Mas Irsyad. Halo teman-teman, bisa melihat wajah saya ya? Oke, murah, enak, diskon 50%. Benar sekali, wah itu sudahlah murah, enak, diskon 50%. Pasti nih tangannya, apalagi tangannya ibu-ibu ya, udah gatel nih. Wah, Pak, ini Pak, lagi diskon 50%. Mau dong diisi ini, akun untuk pembayarannya kan kayak gitu. Ada lagi teman-teman, coba deh ada lagi yang bisa nulis nih apa kira-kira yang bikin teman-teman langsung action membeli. Yuk saya tunggu teman-teman untuk menulis di chat. Selain dari
Mas Iqbal. Kualitasnya bagus, buy one get one, ya buruan. 1 jam saja gitu kan. Ini buy one get one. Nah, hal-hal seperti itu adalah kalimat-kalimat atau upaya-upaya dari seorang atau tim marketer untuk membuat orang yang sudah desire atau berminat menjadi action membeli. Tapi pasti dari awalnya itu sudah ada pembukanya ya, nggak ujuk-ujuk langsung disuruh beli kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Yap. Oke, bagaimana? Jadi teman-teman paham ya untuk konsep funnel marketing ini, kenapa kita harus mengetahui ini. Nanti berarti kalau teman-teman punya sosial media, berarti harus disiapkan nih bagaimana materi untuk membuat orang tahu, bagaimana materi untuk membuat orang tertarik, bagaimana materi untuk membuat orang ingin banget, apalagi langsung action untuk membeli. Nah, lanjut yang kedua. Lalu bagaimana menyiapkan konsep pemasaran online bisnis Anda? Nah, ini ya, ada 4 tahapan membuat konsep marketing online yang simple. Pertama, nanti saya step by step akan menyampaikan ini. 1, tahu konsep usaha teman-teman. 2, target marketnya. 3, baru bisa memilih digital tools-nya atau sosial medianya apa. Baru perencanaan digital marketingnya. Yuk, kita bahas satu persatu ya. Oke, bagaimana konsep bisnis yang Anda pilih? Apa sih konsep bisnis? Jadi gini teman-teman, saya kan jualan puding ya. Kalau misalnya saya googling, ketik, coba nanti bisa dijawab, coba nih teman-teman. Teman-teman googling nama produknya masing-masing. Kalau saya pakai puding buah, pasti sudah akan keluar banyak sekali gambar-gambar yang sama dengan yang saya produksi, ya kan? Jadi kadang-kadang tuh ngeper, ternyata sudah banyak yang jual juga ya. Oh, ternyata sudah banyak yang jual juga ya. Nah, dengan realitas seperti ini, apalagi sekarang ini banyak sekali pemain food ya, pemain bisnis, kita juga harus memiliki konsep tersendiri. Apa sih konsep usaha? Nah, ini teman-teman ada penerjemahan konsep usaha dengan menggunakan 5R. Teman-teman harus bisa paham, pertama, produk seperti apa sih yang akan Anda jual, dan apa yang membedakan produk Anda dengan produknya orang lain yang sama, atau mungkin juga produk yang berbeda. Kemudian, bagaimana sih posisi harga yang teman-teman berikan untuk konsumen? Apa yang harus Anda perhatikan dalam penetapan harga ini? Apakah mahal murah saja? Atau bagaimana? Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Kemudian tempat atau lokasi. Anda mau jualan di mana? Apakah online saja? Atau online dan offline? Online-nya di rumah saja atau punya toko, atau online-nya di e-commerce atau cuman sosial media saja. Nah, ini harus dibedah. Harus teman-teman pilah-pilah, saya ini mau yang bagaimana. Kemudian promosi. Bagaimana cara mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk Anda? Gimana sih caranya Anda jualan? Anda itu dapat duitnya dari mana aja sih? Nah, ini konsep. Kemudian orang atau people, apa yang harus Anda lakukan sebagai pengusaha agar memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan? Termasuk ini siapa saja sih tim yang akan membantu teman-teman dalam menjalankan usaha. Ini sudah harus dibuat sebuah konsep dengan jelas dan tertulis, teman-teman. Contoh nih, teman-teman, saya beri contoh bisnis rendang. Jadi kalau misalnya ada 4 UMKM yang sama-sama jualan rendang, tapi mereka memiliki konsep yang berbeda. Saya akan bercerita, ada di Jogja juga ada nih. Ada UKMA, dia seorang ibu rumah tangga yang juga merawat anaknya untuk sekolah, menungguin anak-anaknya, jadi masih kecil-kecil, lalu dia membuat usahanya di rumah. Kemudian dia membuat rendang dengan dikemas dalam plastik box seperti itu, dikasih label, packaging, dan dijual ke tetangga-tetangga, teman-teman kantor suaminya, atau ibu-ibu yang agak-agak
nggak suka masak rendang ya, karena rendang agak susah untuk dibuat kalau cuman sedikit saja. Jadi ini konsepnya Ibu nih. Produknya adalah rendang yang dikemas dalam box, kemudian higienis dan di label, dikasih label. Kemudian produknya ini fresh. Jadi hari ini masuk, hari ini dimasak, dan hari ini habis pasti karena dia hanya membuat made by order saja. Misalnya, target marketnya siapa? Target marketnya adalah ibu-ibu yang bekerja di kantor atau ibu-ibu yang suka menunggu anaknya di sekolah, seperti itu, yang mungkin tidak begitu suka masak. Kemudian cara jualannya gimana? Cara jualannya online, pesan saja. Dia menggunakan sosial media dan WhatsApp bisnis untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Ini adalah konsep bisnis. Dan ini mungkin beda dengan misalnya ada UKMB yang sama-sama jualan rendang, tetapi dia tidak menggunakan cara seperti yang UKMA lakukan. Dia mau bikin booth rendang rice bowl misalnya. Rice bowl itu macam-macam ya. Ada biasanya kan ada ayam pok-pok terus dibumbuin, apakah sambal matah atau apa. Nah, ini dia bikin rendang suwir. Kemudian dia punya booth yang ditempatkan di beberapa mall atau tempat-tempat yang strategis sehingga orang-orang yang sekolah, kuliah, ngantor bisa makan siang dan makan cepat dengan menggunakan rice bowl itu. Bisa juga dengan Grab Food karena memang melayani penjualan secara online. Nah, ini konsep bisnis. Konsep A beda dengan konsep B. Ibu yang di sini, yang di A nggak perlu membutuhkan booth, tapi yang di sini memerlukan biaya atau biaya untuk booth seperti itu. Nah, mungkin ada cara berjualan lain untuk rendang. Nah, ini macam-macam. Misalnya bikin rendang kaleng yang diekspor, sehingga dia tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan booth, tapi dia memerlukan tempat produksi yang sehat, yang aman, supaya orang luar negeri bisa melihat pabriknya secara higienis dibuat supaya orang percaya, dan ini biasanya pasti dia akan membutuhkan website agar perusahaannya lebih bisa terlihat profesional. Nah, konsep bisnis ini berbeda satu sama lain sehingga sosial media atau marketing online yang dibutuhkannya juga berbeda. Sehingga kalau misalnya ini dia mau ekspor rendang kaleng, cuman punya WA bisnis saja, mungkin orang luar negeri kurang percaya ya. Apalagi kalau mau ekspor ke luar negeri kan nggak cuman mungkin satu kaleng ya, mungkin bisa beberapa box atau misalnya konten kalau memang itu besar. Nah, ini adalah konsep teman-teman. Dan di banyak produk seperti misalnya batik, tanaman, kerajinan, nah teman-teman harus memilih sehingga itu yang akan membedakan teman-teman produknya teman-teman dengan produknya orang lain. Oke. Kemudian sudah itu teman-teman harus bisa menjabat ya kan nih. Ini kadang-kadang bisnis itu berjalan atau tidak itu tergantung dari niatnya teman-teman. Apakah teman-teman itu cuman just for fun aja lah, aku jalanin ini, nanti itu pasti rezekinya juga datangnya just for fun gitu kan. Oh, atau aku mau benar-benar mau jualan online, mau bikin perusahaan. Nah, kalau sudah seperti itu pasti dia akan gigih sekali untuk memperbesar perusahaannya. Nah, dari konsep-konsep itu kita bisa terlihat ya teman-teman ya. Nah, dari mana sih Anda mendapatkan penghasilan? Anda pun juga bisa, kalau ini saya lihat dari konsep bisnis, misalnya dari pengrajinnya, kerajinan ya, atau bisa juga saya lihat teman-teman kuliner itu selain berjualan produknya, ketika dia sudah menggunakan sosial media, mereka juga bisa memperoleh pendapatan lain dari banyak pihak. Misalnya contoh kalau dari TikTok kayak gitu ya, ketika dia live. Atau bisa membuat resep-resepnya, dibikin video, kemudian ditampilkan di YouTube, sehingga ada AdSense yang dia dapat. Nah, itu bisa teman-teman jabarkan. Ini dapat duitnya itu dari mana? Itu bisa ya nanti dijabarkan lebih ulang. Oke, sehingga saya harap sesudah materi nanti ya bisa dibagi ya materinya, teman-teman bisa
bisa membuat konsep bisnisnya teman-teman sesuai dengan yang Anda pilih itu bagaimana. Dari 5P, bikin tabel semacam ini, produk, harga, tempat, promosinya bagaimana, saat ini kondisinya bagaimana, kelebihannya apa, misalnya kalau masih dikira kurang-kurang, tulis kekurangannya apa, misalnya, oh Mbak, packaging saya masih kurang bagus Mbak, karena aku belum bisa dapat atau nemu packaging yang bagus. Nah, ditulis aja, sehingga teman-teman mempunyai peta nih, kondisi saat ini bagaimana. Oke, saya lanjut. Kemudian, target market produk atau usaha Anda siapa? Yuk, apa sih yang Anda sudah pahami tentang target market? Nah, kita masuk ke target market. Tadi saya sebutkan ada 3 UMKM yang sama-sama jualan rendang ya. Dari 3 ini, teman-teman sudah bisa bayangkan kan, ketiga-tiganya memiliki target market yang berbeda. Kalau yang di sini tadi ibu-ibu, mungkin yang ini malas memasak, yang di sini mungkin orang kantor, mahasiswa, kayak gitu kan. Yang di sini orang yang tinggal di luar negeri, misalnya apakah itu pekerja-pekerja yang tinggal di luar negeri atau orang-orang Indonesia yang sudah suka dengan rendang, seperti itu. Nah, itu target market. Target market adalah orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan produknya teman-teman. Sehingga teman-teman tahu siapa sih yang membutuhkan produk Anda. Terus teman-teman juga harus tahu di mana sih mereka, kemudian apa sih profesi mereka. Kalau perlu, Anda juga harus tahu apa sih kebiasaan mereka. Apalagi ketika kita tahu bahwa ada semacam perbedaan tingkat target market ya. Ada yang rendah, di atasnya rendah, di bawah menengah, gitu kan, antara the middle antara middle dan bawah, kemudian middle, terus antara middle dan atas, kemudian atas. Nah, kita bisa ngecek nih kita mau main di area yang mana. Nah, kita harus pilih. Mbak, kenapa sih harus memilih seperti itu? Iya, karena mereka ini memiliki karakter yang berbeda. Profesinya pun juga berbeda. Keinginannya juga berbeda. Kayak saya membuat puding tart itu saya mengambil target market yang menengah ke atas ya. Jadi karakter-karakternya berbeda. Biasanya mereka suka dilayani, mereka minta suka COD atau diantar langsung, nggak bisa pergi ke tempatnya saya kayak gitu. Nah, itu karakter-karakter yang harus kita ketahui sehingga kita bisa menjalin relasi yang baik dengan target market kita atau konsumen kita. Nah, teman-teman kalau kurang jelas nanti bisa bertanya ya. Nah, untuk membuat analisis, teman-teman harus bikin nih seperti tabel seperti ini. Siapa sih yang membutuhkan produknya teman-teman? Tulis nih. Misalnya jualan bakso. Siapa sih yang suka makan bakso? Ayo, kira-kira mereka karakternya bagaimana ya? Kapan ya bakso itu biasanya dimakan? Malam hari, sore hari, atau siang hari? Kayak gitu. Enaknya makan bakso tuh kapan ya? Gitu kan. Terus usianya mereka tuh kira-kira range berapa ya kalau suka makan bakso? Ini biasanya anak-anak muda sama orang yang sudah dewasa atau orang yang mature kayak gitu. Mungkin karakter baksonya mungkin beda ya. Atau ada yang suka bakso yang pedas banget. Ada yang nggak begitu suka pedas. Nah, ini kan beda ya. Kemudian mereka ada di mana nih? Ada di online atau offline? Atau sukanya mereka tuh kalau makan bakso tuh gimana ya? Apakah rame-rame datang ke warung atau makan di rumah saja? Nah, itu kan karakter ya. Kemudian bisa juga diulik apa sih minat mereka, profesi mereka tuh bagaimana, gaya hidup mereka di mana. Untuk apa sih kita tahu seperti ini? Supaya kita bisa mengemas atau membuat konsep marketing sesuai dengan karakter mereka. Contoh, kalau kita membuat produk untuk anak-anak, misalnya Kinder Joy. Nah, Kinder Joy itu sangat tahu yang disukai anak-anak itu apa sih, gitu kan? Oh, mainan, warnanya menarik, ada hadiahnya. Nah, meskipun kayaknya mahal ya harganya, gitu kan? Ada cuma sedikit, mungkin ini tidak cocok untuk mamah-mamah, gitu kan? Kalau anaknya pingin lihat, diajak ke
Indomaret atau Alfamart, kemudian anaknya lihat, oh ini ada permen yang kayak gini-gini. Nah, biasanya kan itu karakter. Dipahami bahwa anak-anak memiliki karakter, sukanya sesuatu yang menarik, sesukanya mainan yang tentu saja itu akan bertolak belakang dengan kita misalnya ibu-ibu kayak gitu kan, buat apa sih kayak ini, nggak penting, nah, kayak gitu. Tapi ya namanya target marketnya adalah anak-anak, jadi mereka memang membuat produk yang memang harus menarik untuk anak-anak. Nah, ketika Anda membuat tabel seperti ini, yakinkan apakah Anda sudah yakin 100% atau belum yakin. Nah, kalau belum yakin, silakan teman-teman analisis lagi. Aku tuh belum yakin deh, target marketku itu seperti ini. Apakah umurnya di usia ini? Oke, nggak apa-apa ditulis. Nanti kalau sudah yakin, dianalisis, kemudian diganti. Tabelnya isinya seperti itu. Oke ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, tadi sudah target market, konsep bisnis, target market, baru kita masuk ke yang ketiga. Platform digital mana yang sesuai dengan konsep usaha yang sudah dipilih tadi. Nah, ada banyak platform digital, ada TikTok, ada Instagram, Facebook, ada banyak sekali macam-macam. Jadi kita bisa memilihnya sesuai dengan konsep tadi. Yang 3 orang tadi ya, 3 UMKM tadi, otomatis kalau misalnya ibu-ibu nih cocoknya paling Facebook. Karena banyak sekali ibu-ibu yang ada di Facebook misalnya. Sosial medianya Instagram biasanya lebih banyak cocok untuk anak-anak muda. Nah, ini perlu dibedah. Yuk, kita bedah. Pahami macam-macam platform digital yang ada saat ini. Ada beberapa platform digital yang memang khusus digunakan untuk ruang pamer online saja. Misalnya ini Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Google My Business. Mungkin saat ini Google My Business nggak ada ya, diganti profile bisnis. Sebentar, maaf sedang mengajar. Kemudian untuk pamer profil usahanya, produknya, pengumuman, misalnya ada promo-promo. Kemudian untuk media komunikasi. Nah, kalau untuk media komunikasi ini biasanya digunakan email, WhatsApp, Facebook chat, DM, atau Messenger, Instagram DM kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat. Untuk berjualan, ini bisa digunakan Tokopedia, Bukalapak, GoFood, dan yang lain-lainnya. Sehingga teman-teman bisa memilih nih. Kemudian baru ke media pembayaran. Media pembayarannya apa nih? Mobile bankingnya pakai apa? GoPay, Oppo, Grab, Dana, dan yang lain-lain. Nah, ini nanti teman-teman juga harus membuat tabel untuk memilah-milah seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Oh, kalau ini ada sekitar 130 orang yang sudah join, kemudian rata-rata orang dewasa, dan mereka masyarakat umum, anggota komunitas. Nah, ini teman-teman perlu nih mengulik. Kira-kira yang cocok buat saya kemana? Apakah TikTok, apakah Instagram, seperti itu. Kemudian email, WhatsApp, dan yang lain-lain ya. Ini nanti bisa dibaca teman-teman sendiri, saya akan lebih cepat. Nah, akhirnya teman-teman juga harus nih bikin tabel lagi yang sesuai dengan konsepnya teman-teman. Oke, kalau misalnya UMKM A tadi, rendang yang di rumahan tadi, mungkin untuk ruang pamer saya cukup menggunakan Facebook sama Instagram aja, misalnya, karena banyak teman-teman atau ibu-ibu yang punya Instagram dan Facebook misalnya. Kemudian untuk komunikasi pakai WhatsApp. Lalu untuk penjualan pakai WhatsApp bisnis aja, nggak terlalu ini, atau bisa komunikasi lewat DM. Atau untuk pembayaran nanti bisa transfer, bisa COD atau begini. Nah, ini teman-teman tulis sehingga arahan konsep dari konsep bisnis sampai ke tools yang teman-teman gunakan itu sudah pasti. Begitu. Oke, baru kalau sudah ini semua ada, teman-teman tinggal menyiapkan perencanaan pemasaran online-nya. Nah, apa saja step-stepnya? Satu nih, teman-teman harus menyiapkan materi-materinya. Satu, materi konten yang gunanya untuk promosi dan branding.
Ini adalah materi yang tujuannya untuk membuat sebanyak-banyaknya orang tahu tentang produk kita. Kemudian materi untuk bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan. Ini adalah materi yang tujuannya untuk membuat konsumen tertarik menjadi membeli. Nah, ini tadi kan idenya tadi ya. Nah, bagaimana konsep supaya orang tahu, bagaimana konsep supaya orang tertarik, kemudian bagaimana konsep supaya orang membeli, dan juga bagaimana menyampaikan, menjalin hubungan dengan konsumen. Misalnya ada testimoni disampaikan, atau juga bikin kuis, atau bikin giveaway, supaya kita bisa tetap berkomunikasi dengan pelanggan kita. Nah, jadi teman-teman menyiapkan konsep atau konten digital sesuai dengan tujuannya. Itu harus. Jadi, konten merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pemasaran digital. Konten bukan hanya menginformasikan produk saja ya, namun harus berisi mengenai informasi dan kegiatan yang ada di dalam usaha kita. Misalnya, proses produksi, apakah produk jadinya, testimoni pelanggan, dan penjualan. Nah, ini teman-teman, saya akan memberikan kira-kira materi apa saja yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan konten untuk sosial media teman-teman. Contohnya nih, misalnya produk atau jasanya, kualitas produknya, bahan bakunya bagaimana, teksturnya bagaimana, rasanya bagaimana. Nah, ini perlu disampaikan ke calon konsumen supaya mereka tahu nih, ini juga materinya bisa jadi branding atau bisa bagaimana membuat orang tuh tahu tentang produk kita. Yang kemudian harga teman-teman sekarang jangan sering main-main harga, saling murah-murahan atau banting-bantingan harga. Berilah harga yang pantas, bukan murah-murahan. Karena apa? Bahan baku sekarang juga mahal. Kalau misalnya jual gorengan, habis itu kita banting harganya murah-murahan karena tetangga sebelah juga jualan yang lebih murah, saya rasa kita bisa membuat sebuah konsep bagaimana kita memberikan keunggulan pada produk kita sehingga orang bisa membeli produk kita dengan harga yang pantas. Misalnya kita menggunakan bahan baku yang bagus, menggunakan kemasan, menggunakan sistem jualan yang ini, atau servis-servis atau fasilitas-fasilitas yang kita bisa berikan kepada konsumen sehingga harganya itu pantas. Kita nggak main murah-murahan. Karena sedih sekali ya kalau sudah banting-bantingan harga seperti itu. Oke, yang kedua, pelanggan atau konsumen kita. Nah, kita bisa ngulik nih, mereka sukanya apa, mereka kebiasaannya bagaimana. Nah, kemudian momen-momen kita bisa membuat materi-materi konten yang sesuai dengan momen, apakah ini Ramadan atau pernikahan atau liburan seperti itu ya. Kemudian fungsi atau manfaat dari produk ini juga bisa dijelaskan supaya konsumen tahu tentang produknya teman-teman. Kemudian tempat atau lokasi jualan teman-teman. Kadang ini bisa menjadi nilai tambah dari produknya teman-teman ketika teman-teman bisa menyampaikan, oh lokasinya enak loh, oh tempatnya itu bagus loh, oh tempatnya bersih. Seperti itu. Jadi ini bisa menjadi nilai tambah dari produknya teman-teman. Kemudian juga proses produksinya. Proses produksi yang menarik ini biasanya juga bisa membuat konsumen tertarik untuk membeli produknya teman-teman. Apalagi jika itu misalnya punya teknik-teknik khusus ya. Nah, lalu supplier atau gimana teman-teman membeli bahan baku, ini juga bisa menjadi nilai tambah atau menjadi bahan atau materi yang bisa dijadikan konten sosial media teman-teman. Kemudian tenaga kerja. Ini cukup menarik nih, tenaga kerja. Penjelasan tentang tenaga kerja, penjelasan tentang bagaimana kita memperlakukan tenaga kerja kita, itu juga bisa menjadi nilai tambah dan bisa kita masukkan ke konten-konten dari sosial media kita, sehingga orang tertarik nih membeli produk kita. Nah, yang nggak kalah penting itu kemasan. Kemasan yang menarik membuat orang juga tertarik untuk membeli. Nggak cuman bagus-bagusan aja sih sesungguhnya, bersih, konsepnya benar, atau kadang-kadang bisa juga dipakai lagi. Nah, itu juga sering ini ya, box puding saya itu pakai box yang agak tebal ya, kayak karton kayak gitu ya. Kadang-kadang orang
seneng nerima itu karena itu bisa dipakai lagi, misalnya dipakai buat tempat kosmetik atau dipakai untuk tempat barang-barang yang kertas atau apa yang untuk penyimpanan. Nah, seperti itu sering sekali konsumen saya tuh seneng gitu kan. Wah, aku tuh punya karena pelanggan jadi punya boxnya itu disimpan untuk sesuatu kayak gitu. Itu juga sangat menarik sehingga orang pun juga seneng membeli produk kita. Kemudian inovasi produk pasti tentu saja, apalagi kalau teman-teman memiliki target market anak-anak muda. Anak-anak muda tuh sekarang tuh eksplorasi rasanya itu begitu ini ya, banyak sekali ya, misalnya sudah aneh-aneh seperti mungkin beda dengan target market yang orang tua atau yang udah dewasa gitu kan, pasti udah beda. Kalau di Jogja kan misalnya ada orang-orang yang jadul ya, katakanlah misalnya lebih suka yang bakmi, nasi goreng gitu kayak yang biasa-biasa, bakmi Jawa kayak gitu. Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang, wah macam-macam kayak gini, yang burger ini, burger itu, yang minuman ini, minuman itu, yang kadang-kadang aneh-aneh gitu kan, dan mereka suka, dan karena target marketnya pas itu dibeli gitu. Karena mereka suka. Nah, sudah teman-teman tahu nih materi-materi tadi dan teman-teman bikin nih, jangan lupa, jadi jangan dilihatin aja, kemudian bikin perencanaan konsep konten digitalnya dengan membuat kalender konten. Kadang-kadang ini yang bikin teman-teman bingung, dan teman-teman UKM nih, apalagi yang perempuan itu merasa, Mbak nggak sempet, Mbak nggak bisa Mbak karena sibuk sekali produksi. Ya udah nggak apa-apa, saat produksi dibikin aja video, dipakai videonya dikasih ini ya, misalnya langsung disorot kayak gitu ya ketika kita berkegiatan, ketika ini nanti itu dikumpulkan, kemudian pas waktu senggang atau kalau kita punya tim bisa mengelola itu menjadi konten-konten kayak gitu. Jadi nggak harus setiap hari gitu kan, bisa jadi kalau saya biasanya bikinnya seminggu sekali. Nanti kalau foto-foto saya kumpulkan dulu gitu kan, nanti dibikin kayak gitu, terus nanti nguploadnya bisa dijadwal. Instagram dan Facebook saat ini juga bisa menjadwalkan postingan ya, ada menjadwalkan. Jadi kita nggak harus selalu setiap hari standby kalau memang kita belum memiliki admin atau karyawan spesial khusus untuk digital marketing. Nah, contohnya seperti ini nih, membuat konten produksi. Misalnya kalau proses produksinya kita kasih bahan, kualitas bahan, prosesnya higienis misalnya, ramah lingkungan, kemudian kalau produk jadinya itu varian-variannya apa aja, testimoni misalnya komentarnya, penjualan. Nah, bikin nih topik-topik, misalnya hari Senin, apa, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini akan bisa mempermudah kita, apalagi kalau misalnya, aku bikin untuk 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, sehingga itu akan mempermudah kita. Apalagi nanti kalau teman-teman berencana untuk memperbesar usahanya, sehingga teman-teman udah tahu nih konsep. Jadi karyawannya nanti tuh disuruh bikin kayak gini, gitu kan. Jadi teman-teman nggak bingung, ini kerjanya digital marketingnya apa ya, kerjaannya ini tuh apa ya. Nah, disuruh bikin kayak gini, gitu kan, sehingga dia tahu, nanti bikin foto tentang ini ya, atau bikin video tentang ini ya, hari Senin. Jadi teman-teman tinggal meminta mereka untuk bekerja sesuai dengan role dari pekerjaannya, karena teman-teman sudah tahu nih konsepnya seperti ini, nanti keluarnya seperti ini ya. Jadi saat ini kalau misalnya belum memiliki admin, bisa dikerjakan sendiri, minimal kita tahu. Nah, nanti kalau sudah kegiatannya sudah lebih banyak, kita ketika cari karyawan atau admin, kita bisa nih meminta mereka. Biasanya nih teman-teman UMKM itu kadang-kadang bingung kalau sudah memiliki karyawan, bingungnya apa? Ini disuruh apa ya? Disuruh ngapain ya? Kok dia nggak mau jalan ya? Nah, ini bosnya sendiri harus punya konsep dulu nih, gitu kan, sebelum nyuruh karyawan, kan kayak gitu. Oke, nah ini salah satu contoh ya teman-teman, konten yang bisa dibikin. Ini salah satu contoh kalau untuk brand awareness, untuk orang tahu aja supaya orang ingat nih brand kita, gitu kan, ingat dengan produk kita. Yang kedua, untuk membuat orang tahu tentang image produk kita itu bagaimana, quality-nya bagaimana, dengan narasinya seperti ini. Kemudian untuk yang berjualan,
ini ada Jumat kupon, Jumat berkah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini memang disesuaikan dengan tujuannya tadi. Tadi kan ada segitiga tadi ya, tujuannya apakah itu membuat orang tahu, membuat orang tertarik, atau membuat orang action untuk membeli. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kita milik teman saya, Prof. Dalem, yang sangat di konsep nih untuk pembuatan sosial medianya gitu kan. Ini beliau sudah punya tim ya, jadi lebih profesional gitu kan. Jadi misalnya kalau kita belum punya, kita bisa, Mbak kalau bikinnya kayak gini gimana? Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi-aplikasi yang bisa bermanfaat yang ada di handphone teman-teman. Kalau foto pakai foto aja, kalau editing biasanya saya pakai aplikasi Snapseed. Kemudian kalau bikin konten-konten seperti ini cukup pakai Canva, itu sudah banyak template konsep materi ya, materi-konten yang hanya kita ganti kalimatnya atau kita ganti fotonya atau videonya saja, itu bisa langsung diupload sehingga udah seperti profesional seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, bikin ya. Buat tabel lagi konsep marketingnya sesuai dengan tujuan. Tadi pertama untuk branding nih, topiknya apa, videonya apa, dipasang di mana nih platformnya, apakah IG, apakah TikTok, atau apakah Facebook. Kemudian untuk konsep berkomunikasi dengan pelanggan, nah ini uniknya nih, kalau misalnya teman-teman punya alur untuk pembelian, misalnya produknya adalah produk yang nggak langsung klik begitu klik langsung beli, seperti puding saya itu kan made by order ya, karena puding itu nanti ada sesuai dengan permintaan pembeli, misalnya mau ditulis apa, dikirim kapan, isi buahnya apa. Nah, itu kan perlu berkomunikasi dengan saya. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, sehingga itu kalau saya ngetik lagi pasti kan kelamaan. Nah, perlu teman-teman membuat template atau format jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering. Nah, biasanya ini bisa dipakai dengan menggunakan WhatsApp Business. Ada nih namanya jawab cepat. Teman-teman bisa tinggal menggunakan itu. Misalnya kalau ditanya, Mbak, bayarnya di mana? Oke, nanti klik kayak gitu akan keluar kata-kata yang rekening pembayaran ini seperti itu. Misalnya alamatnya di mana, ini harganya berapa. Nah, itu sudah ada akan keluar template yang kita tinggal klik saja dan mengirim tanpa kita ngetik ulang seperti itu. Nah, untuk berjualan juga. Kemudian untuk inovasinya bagaimana? Misalnya kita mau tahu nih testimoni dari pelanggan. Nah, kita juga bisa menggunakan kalimat-kalimat itu. Nah, itu dibikin ya teman-teman tabelnya. Kalau nanti materinya bisa minta ke teman-teman, atau nanti kan habis ini kita ke Telegram ya, jadi nanti materinya bisa saya kirim ke sana, sehingga teman-teman bisa nulis, sehingga ada konsep yang jalur gitu kan. Jadi kita nggak ngawang-ngawang, kerjanya nggak cuma dibayang-bayangin saja gitu kan. Karena saya lebih suka itu sudah terkonsep sehingga yang saya tulis itu adalah yang akan saya lakukan atau yang saya kerjakan. Jadi nggak bingung. Oke, teman-teman, bagaimana harus memulai? Mulailah dengan yang bisa Anda kuasai aja dan selesaikan masalah yang ada di depan Anda. Sehingga Anda bisa membuatnya step by step, semakin hari semakin baik. Karena kita punya moto, kalau bisa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Oke, teman-teman, kata sifat, jadi nilainya relatif. Tergantung siapa yang memandang, kapan itu dipandang, dari mana itu dipandang. Jadi jangan risau kalau misalnya kita dibilang belum sukses, nggak apa-apa. Semua orang mempunyai step-step waktunya sendiri-sendiri, perjalanannya sendiri-sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak saya dalam waktu ini, dan waktu saya kembalikan ke kakak moderator. Mungkin ada tanya jawab dari teman-teman. Silakan Kak moderator, terima kasih. Saya stop share ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas pemaparannya yang sangat
banyak insight-nya ya, bahkan saya juga jadi belajar hal-hal baru gitu, dari konsep funnel marketing yang AIDA model sampai ke gimana sih tahap-tahap kita untuk membuat konsep marketing online ya, mulai dari harus tahu konsep usahanya dulu, target marketnya, pemilihan digital toolsnya kira-kira apa yang sesuai dengan target marketnya, sampai ke perencanaan digital marketing dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Sangat banyak nih insight yang didapetin dari Ibu Eriza. Oke, mungkin untuk kita iklan dulu ya, Bapak dan Ibu, Om dan Tante, untuk 10 orang pertama yang mendaftarkan diri di mikromentor.org /Grab ID akan mendapatkan hadiah ratusan ribu rupiah ya, Om dan Tante. Yang ada di poster itu nih, saya kasih linknya di chat. 10 orang pertama ya, Bapak dan Ibu, silakan daftarkan diri gratis Bapak dan Ibu, dan bisa ikut pelatihan online yang gratis juga dan bersertifikat, dan ketemu banyak mentor di sana termasuk Ibu Mentor Eriza gitu. Nanti bisa coba cek di mikromentor.org. Oke, untuk Om dan Tante yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa di kolom Q&A dengan formatnya nomor polisi, nama lengkap, dan pertanyaannya apa. Seperti itu. Nah, ini udah ada banyak nih Ibu yang bertanya gitu, mungkin karena materinya sangat menarik gitu ya. Ini ada beberapa, tapi kita hanya punya waktu terbatas, hanya 10 menit. Jadi mungkin ya 3-4 pertanyaan ya yang akan dibahas di sini, dan mungkin nanti bisa lanjut mentoring gitu di mikromentor.org ya. Siap. Oke, yang pertama ini ada yang menarik nih Ibu. Jadi dari Pak Frans Wiryo dengan nomor polisi AD 2490FK. Pertanyaannya adalah, di digital marketing kami hanya reseller dari pabrik-pabrik terkenal. Apakah perlu konten-konten yang dijabarkan oleh Ibu Mentor? Oh, sangat perlu kalau kita memang main marketing ya, marketing online ya, sangat perlu Pak. Jadi biasanya ada dua nih. Apakah dari perusahaan-perusahaan mereka tuh memang sudah menyediakan sehingga kita sebagai reseller itu tinggal share saja, atau kita nggak punya nih, mereka nggak nyediain, terus kita yang harus ini. Salah satu contoh misalnya kalau banyak ya, kalau di TikTok itu kan juga ada affiliate kayak gitu ya. Nah di sana kan itu kan juga banyak juga yang orang bikin kayak testimoni gitu loh. Seperti misalnya kalau mau masak pakai blender, kemudian dia jualan blendernya nih sambil promo. Nah kayak gitu tuh harus dibuat kontennya supaya orang tertarik gitu kan. Ya, nanti bisa di apa ya, kulik ya contoh-contoh orang yang sudah orang lakukan gitu, untuk menjual produknya orang lain. Jadi meskipun kita bukan produk kita sendiri, kalau memang kita, apalagi kita statusnya adalah marketer, seller, ya memang harus menggunakan konten seperti itu, sehingga kita tahu nih apa ya produk yang kita jual itu apa, ya gitu, dan disampaikan ke orang yang calon konsumen kita. Oke, gitu Mbak. Baik, berarti Ibu coba saya refleksikan, simpulkan dengan bahasa saya ya. Berarti kalaupun kita cuma reseller aja kasarnya, itu bisa kita coba tanya ya ke seller aslinya, ini kira-kira ada nggak nih bahan yang bisa kita repost gitu mungkin ya di media sosial kita. Oke, sip kalau kayak gitu. Lalu ada pertanyaan lagi nih Ibu dari Pak Agus Riono dengan nomor polisi G5737D. Saya jualan ayam bakar di GrabFood dan GoFood saja. Saat ini mengalami penurunan penjualan di kedua platform. Ada seperti kebosanan di pelanggan yang tadinya seminggu bisa 3 atau 4 kali order, sekarang paling banter 1 minggu sekali baru order. Bahkan ada yang 2 minggu baru order. Bagaimana cara saya meningkatkan kembali penjualan saya, dan konsep konten seperti apa yang efektif untuk meningkatkan penjualan saya? Silakan Ibu. Ayam apa tadi? Ayam bakar ya? Ayam bakar. Ayam bakar. Nah, Bapak penjual ayam, apakah ayam bakar, ayam kremes, apa-apa itu kan banyak sekali ya, sehingga konsumen itu dihadapkan dengan banyak sekali pilihan-pilihan. Nah, coba pertama nih cek ketika kita mau jadi marketing online, itu kita juga perlu dong nganalisis ya, ngelihat kompetitor kita tuh apa sih yang sudah dia lakukan. Nah, kayak gitu. Pertama lihat tuh mereka biasanya ngapain. Kemudian yang kedua,
Pak, untuk meningkatkan penjualan, kalau memang ini bukan salah satu saluran penjualan yang utama, Bapak bisa juga membedahnya dengan banyak hal. Misalnya membuat brosur secara offline, kemudian ditawarkan ke kantor atau universitas atau kampus atau mana wilayah-wilayah yang mungkin mereka membutuhkan nasi ayam bakar di box misalnya untuk acara-acara kegiatan. Nah, Bapak harus tahu nih, tadi kan target market. Nah, target marketnya itu butuh ayam bakar tuh saat apa aja sih gitu kan. Orang butuh makanan tuh saat apa aja sih. Misalnya kalau saya puding gitu ya, ada puding ulang tahun, ada untuk hantaran, ada untuk oleh-oleh, ada untuk, nah coba deh Bapak bedah dulu, ini nih produknya Bapak ini dibutuhkan untuk apa aja. Apakah biasanya nih kalau orang rapat-rapat kan butuh ya nasi box, nasi kotak, nah gitu. Ditawarkan nih di mana nih orang yang sering rapat. Nah, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan untuk menambah penjualan. Jadi marketing online itu jangan satu arah saja ya, dibuka seluas-luasnya dari segala penjuru supaya kita mendapatkan order yang lebih banyak lagi, gitu Mbak. Oke, berarti mungkin bisa digodok lagi ya Bu ya, kira-kira ayam bakar tuh yang konsumsinya tuh dari mana aja gitu, jangan cuma satu stream doang mungkin ya, biar lebih banyak yang order. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi Ibu dari Pak Jeff dengan nomor polisi B4817SVA. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sudah menggunakan atau bergabung sebagai merchant di platform seperti Grab Merchant, apakah masih perlu ditambah platform medsos seperti Instagram, YouTube, dan TikTok? Boleh saja, why not? Bisa Pak, nggak apa-apa. Kalau saya sejauh itu bisa dikelola dengan baik, silahkan. Tapi jangan lupa itu disesuaikan dengan konsep bisnisnya tadi ya, kayak gitu kan. Misalnya bisa kok, Bapak, saya sering loh lihat di TikTok itu orang berjualan dan sambil live, kemudian ketika live itu banyak yang like, banyak yang kasih bunga, banyak yang kasih ini, dan kita ternyata dia dapat ordernya juga dari sana gitu kan. Apakah Instagram live, Facebook live atau apa gitu kan. Bahkan juga bisa bikin YouTube. Saya juga menggunakan YouTube. Jadi puding saya selain saya jualan, sekarang dalam 2 bulan ini saya baru mengelola channel YouTube supaya orang, ya maksud saya pun supaya kalau mendapatkan stream yang lain ya, pendapatan yang lain dari AdSense di sana juga lebih bagus, sehingga kita dapatnya dari segala penjuru gitu. Jadi nggak cuma satu aja yang kita kulik kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Semangat Pak gitu kan. Masih banyak jalan. Oke, sip. Kalau kayak gitu selama bisa ekspansi gitu ya Bu ya ke platform media sosial, silakan gitu ya Bu. Baik. Atau kadang-kadang kan kayak gini ya Mbak ya. Kadang-kadang satu konten atau satu reels kayak gitu ya, satu konten video mini atau simple kayak gitu kan, itu kita bisa langsung pasang apakah itu di beberapa sosial media kan kayak gitu. Tidak hanya satu saja. Jadi bisa digunakan lagi ya Bu ya. Oke. Ibu ada pertanyaan lagi dari Pak Frans. Pak Frans sepertinya sangat semangat di sini. Pak Frans bertanya, di digital marketing apakah kita harus barang-barang yang diproduksi sendiri? Nggak harus, Bapak. Nggak harus. Jadi Bapak bisa misalnya sebagai seller aja, sebagai barangnya dari barangnya orang lain, dan Bapak yang memarketing justru itu lebih simpel ya. Jadi konsep bisnisnya kan lebih simpel. Alurnya itu kan lebih simpel. Jadi dari barang, Bapak tinggal bikin konten yang menarik untuk menjual produk ini, kemudian Anda langsung tinggal target marketnya siapa nih produknya nih. Nggak harus Pak, nggak harus produksi sendiri. Gitu. Nggak harus ya. Oke, siap. Mungkin karena kita waktunya terbatas, saya kasih satu pertanyaan lagi mungkin ya Bu ya. Ya. Dari Pak Frans lagi. Pak Frans sangat semangat ya di hari ini. Sangat baik. Jadi ada pertanyaan dari Pak Frans. Untuk digital marketing itu sebaiknya lewat mana, Ibu? Gimana Mbak? Digital marketing itu sebaiknya lewat mana ya? Mungkin Pak Frans bingung gitu Bu, produknya Pak Frans sudah punya produk tapi bingung lewat mana ya, apakah lewat Facebook mungkin atau lewat Instagram. Tadi nanti saya share materi saya sehingga Pak Frans bisa
mengisi tabel-tabel yang saya buat tadi. Pertama konsep bisnisnya bagaimana, Pak Frans lalu kemudian sudah tahu target marketnya bagaimana, kemudian baru dipilih nih, oh kalau dari target market itu bisa kelihatan. Kalau misalnya produknya cocok untuk ibu-ibu, mungkin banyaknya di Facebook atau TikTok gitu kan. Kalau untuk anak-anak muda, TikTok juga bisa, Instagram juga bisa, kan kayak gitu ya. Kemudian, nah itu nanti bisa dipilih karena banyak sekali kan sosial media. Pilih saja sosial media yang memang apa ya, ini ya, memang populer kayak gitu kan, yang populer dipakai. Ini ada pertanyaan dari Mbak Izati. Iya, channel YouTube-nya Ibu pakai nama apa? Wanasari Pink. Nanti coba saya share di sini. Oke, siap. Berarti tadi disesuaikan ya Bu ya, mungkin dengan target marketnya ya. Kalau misalnya anak muda mungkin bisa di Instagram gitu ya. Dan kontennya juga disesuaikan. Oke, siap. Sip kalau kayak gitu. Oke, Ibu, waktu kita, Ibu dan Om dan Tante, waktu kita tidak terasa sudah mencapai jam 15.20 ya, sudah habis waktunya. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang mau melanjutkan untuk mentoring dengan Bu Riza, bisa nanti di Telegram ya hari ini jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk bergabung di mikromentor.org/Grab ide. Nanti akan mendapatkan ratusan ribu rupiah bagi 10 pendaftar pertama gitu. Nanti ya akan dihubungi oleh tim Grab. Oke, sip. Kalau kayak gitu terima kasih Bu Eriza atas waktunya juga ya Ibu ya. Sudah sharing ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya juga bahkan ya dan teman-teman Om dan Tante Grab. Dan terima kasih juga Om dan Tante Grab sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah waktu ngebitnya ya. Semoga waktu yang diluangkan menjadi bermanfaat gitu ke depannya bisa diterapkan dalam bisnisnya masing-masing. Amin. Amin. Oke, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam segi proses maupun hasil. Sampai ketemu di Telegram berarti ya, Ibu Eriza dan Om dan Tante Grab di jam 4 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, saya selaku MC mewakili tim Grab dan mewakili Micromentor Indonesia. Terima kasih. Dan sampai ketemu di jam 4 sore. Sampai ketemu di Telegram ya. Nanti saya share materi dan nomor WA di sana. Terima kasih Mbak Iklima. Iya, terima kasih Ibu.